Baik, sudah banyak yang masuk, 36 peserta. Kita mulai aja dulu sambil nunggu rekan yang lain masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Oke, hari ini kita sudah masuk ke tatap muka yang ke-13. Tatap muka 13 dan minggu depan yang terakhir ya, closing untuk grupnya siapa ya besok ya? Saya lupa ini, yang belum siapa ya? Depan nih kelompoknya grupnya siapa ya minggu depan ya? Sekarang grupnya Mas Edit. Oh, Mas Imam kayaknya ya. Iya, Mas Pak. Irwan. Iya, betul ya. Oke, hari ini grupnya Mas Edit dan kawan-kawan. Ada Mas Rifai, Mas Fido, Mbak Milia, Mas Imam, Mas Solikin, dan Mbak Farabila. Oke, Mas Edit ada tadi ya, Mas Edit ada. Terus Mbak Milia ada, Mbak Milia? Mbak Milia ada? Ada. Oh ini Mbak Milia Yuniarti. Oke. Mas Fido ini sudah. Mas Rifai? Mas Rifai? Ada Pak, ada. Mana nih? Aktif. Mas Rifai mana? Lihat nggak? Oke, sebentar. Hadir Pak, hadir. Hadir. Oh ini Muhammad Rifai ya. Oke. Terus Mas Imam Basori ada? Mas Imam Basori? Oh ya, oke. Terus Mas Solihin? Ada, Pak. Oh ini Solihin ya. Mbak Faradila? Mbak Faradila? Mbak Faradila? Belum masuk, ya sudah. Itu silakan dimulai grupnya Mas Rifai dan Mas Edit. Silakan. Terima kasih Pak Arif atas waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan platform e-commerce yang berjudul Zalora Indonesia. Untuk anggota kelompok, saya sebutkan satu persatu. Yang pertama, Mas Rifai, saya sendiri, terus Pak Fido, Mbak Milia, Mas Imam Basori, Mas Solihin, dan terakhir Mbak Faradila. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Mbak Milia. Waktu dan tempat dipersilakan. Zalora Indonesia. Di sini sudah ada profil Zalora Indonesia, di mana didirikan pada tahun 2012 oleh Catherine Sujahyo. Pengelolanya PT Fashion as Service Indonesia. Partner ID-nya toko barang elektronik lazada.co. Produknya yang tersedia pakaian, ada sepatu, aksesoris, produk kecantikan, bahkan produk untuk perawatan tubuh. Kantor pusatnya terletak di Menara Bidakara di Jakarta Selatan. Zalora Indonesia merupakan yang terdepan dalam belanja fashion online, menyediakan brand lokal dan internasional yang terus bertambah
untuk para konsumen di seluruh Indonesia. Zalora memiliki lebih dari 150.000 produk yang dapat memenuhi kebutuhan fashion Anda, mulai dari rok hingga gaun, sepatu, hingga sandal, pakaian olahraga, hingga jam tangan, dan masih banyak lagi brand-brand ternama. Next. Zalora Indonesia memiliki 4 prinsip utama, yaitu yang pertama, perceive easy of use, yang kedua, perceive usefulness, yang ketiga, trust, dan yang keempat, perceive enjoyment. Lanjut, Mas Edit. Ini masih bagian saya ya, Mas? Nggak paham, Mbak. Terus saja, Mbak. Oke. Di sini sudah dijelaskan, yaitu tentang perceive easy of use adalah tingkat sejauh mana konsumen percaya bahwa belanja online itu bebas dan lebih mudah untuk digunakan. Contohnya aplikasi Zalora menawarkan produk fashion original untuk pria maupun wanita, dari brand lokal maupun internasional. Selain fashion, juga terdapat produk kecantikan. Zalora juga menawarkan promo dan diskon yang menarik. Aplikasinya pun juga user-friendly, mudah digunakan, apalagi untuk kaum milenial saat ini. Oke, lanjut, Mas Rifai. Baik, terima kasih Mas Edit. Perceive usefulness definisi adalah suatu tingkat atau sejauh mana konsumen percaya bahwa belanja online akan memudahkan mereka dan memperoleh produk dengan efisien, akan cenderung menunjukkan niat membeli kembali yang lebih kuat. Contoh, dengan Zalora, kita dipermudah dengan beragam cara pembayaran, mulai dari transfer bank, kartu kredit, dan sebagainya. Apabila ada yang belum bisa menggunakan pembayaran secara online, juga tersedia opsi pembayaran secara COD, sehingga semakin memudahkan konsumen. Selanjutnya, Mbak Faradila. Monggo, Mbak Faradila. Ya, terima kasih ya, Mas. Selanjutnya adalah trust. Definisi dari trust adalah semakin tinggi kepercayaan, semakin tinggi pula nih untuk membeli kembali. Dalam proses online shop, kepercayaan memegang peran penting diantaranya memberikan rasa kepercayaan kepada konsumen, baik dalam hal privacy maupun kualitas produk. Contoh, Zalora memastikan hanya penjual yang terpercaya yang bisa memasarkan produknya di platform ini. Zalora juga memastikan hanya produk original yang ditawarkan. Selain itu, Zalora juga memberikan gratis pengembalian barang yang tidak sesuai dengan pesanan, seperti salah ukuran, salah warna, dan lain-lain. Selama waktu pengembalian belum sampai 30 hari sejak barang dibeli, maka ongkir untuk pengembalian barang ditanggung oleh Zalora. Selanjutnya, monggo yang belum. Monggo, Mas Imam. Perceive enjoyment. Perceive enjoyment adalah sejauh mana persepsi seseorang dapat merasakan kepuasan dan kesenangan setelah berbelanja. Semakin tinggi persepsi kepuasan, semakin tinggi pula niat untuk berbelanja lagi. Contohnya ketika selesai berbelanja di Zalora, konsumen merasa puas dengan pengalaman berbelanja. Dari segi kemudahan penggunaan aplikasi, pilihan barang yang beragam dan original, serta pilihan pembayaran yang komplit dan juga proses refund barang yang dipermudah oleh Zalora. Sehingga membuat konsumen puas dan merekomendasikan Zalora ke orang lain sebagai platform e-commerce terbaik.
Oke, demikian presentasi dari kelompok 7. Dari sini mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Baik, terima kasih Mas Edit dan kawan-kawan, Mas Rifai dan kawan-kawan. Silakan bagi rekan-rekan yang lain ingin menyasar, ingin melihat slide yang keberapa yang ingin Anda diskusikan ya, yang sudah dipresentasikan. Mungkin bisa dibuka lagi Mas Edit presentatingnya, slide-nya. Oke, jadi dari beberapa slide ada penjelasannya per potong gitu ya, penjelasannya per potong. Jadi dan punya definitif sendiri. Jadi satu slide bisa ada materi tersendiri yang bisa kita diskusikan gitu. Oke, jadi ada dari profile, terus ada dari trust, ada perceive, easy to use. Nah, itu dipecah-pecah gitu ya. Hanya izin Pak, saya mau tanya. Baik, silakan. Apa yang tanya ya? Yang bersuara mana nih? Oh, nih, Mas Imam. Ya. Silakan Mas Imam. Dari mana, Mas? Oh, Mas Ali. Mas Imam. Ya. Mas Imam Ali. Ya, silakan. Yes, yang mau saya tanyakan Mas Edit, apa kira-kira strategi Zalora dalam menghadapi persaingan e-commerce yang begitu kompetitif di Indonesia, Mas? Sebentar Mas Imam, saya tulis dulu ya. Oke, siap. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya, Pak. Oke, terima kasih Mas Imam. Akan kami tampung dulu. Juga yang fokus nih, Mas Imam. Strategi dari sasaran mana nih, Mas? Itu banyak ya. Ada strategi warehouse, ada strategi desain, ada strategi promosi, ada strategi strategi marketing, strategi pembayaran pun juga bisa jadi strategi gitu, karena ada inovasi ada di dalamnya. Yang ingin Mas dalami strategi yang mana nih, Mas Imam? Untuk strategi pemasarannya, Pak. Strategi pemasarannya, produknya ya. Sama ya. Atau yang mana nih? Strateginya saya rasa sama semua, tapi kalau ada yang berbeda boleh dijawab ya dari presentator. Mengapa dengan strategi promosinya? Promosi yang mana nih, Mas? Promosi platformnya, atau promosi produknya, atau promosi mereknya, Mas Imam? Kalau yang saya tanyakan untuk itu Pak, barang-barangnya Pak. Produk Mas Imam ya? Iya. Produk ya. Oke. Karena kan kebanyakan e-commerce itu kan menawarkan barang-barangnya itu ya nggak 100%. Hampir kebanyakan kan sama Pak. Cuman kan ya segitulah. Oke, berarti strategi dari sisi produk ya. Dari sisi produk, bukan ongkos kirim, bukan apalagi ya, garansi dan lain-lain, retur, jadi lebih ke strategi produk ya. Oke, jadi kalau ada strategi itu banyak sekali ya. Dan strategi yang ingin ditanya oleh Mas Imam adalah bagian strategi produk. Karena produknya laku, produknya diminati, produknya disukai, dan lain-lain. Itu mudah di produk. Itu Mas Adit, jelas ya Mas ya? Boleh dijawab yang fokuskan di strategi produk aja, sedikit tidak terlalu kemana-mana. Ya, Pak Arif, baik, sebentar kami ditampung dulu kayaknya ya, karena tadi ngomongnya adalah dicatat pertanyaan dulu, lain. Baik, silakan. Pertanyaan lain. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke, Saya Mas Pak Maulana, silakan Mas. Gini Pak, yang saya Mas tanyakan kira-kira hal apa saja yang menyebabkan kode voucher tidak bisa digunakan? Itu aja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada slide yang pakai gambar kode voucher ya,
Slide-nya pakai kode voucher. Kalau nggak salah di slide nomor berapa tadi ya? Nah, ini nomor 6, betul. Ya, di nomor 6. Jikalau kode voucher yang ditawarkan itu tidak bisa dipakai dan gambar kode voucher ini kebetulan ada di slide trust ya atau percayaan trust. Ada hubungannya enggak ini? Biar makin seru ya. Kode voucher kalau harus dipakai gimana gitu. Tapi kok kenapa kok harus ditaruh di trust? Oke, ditampung dulu atau langsung mau dijawab, silakan. Presentator gimana? Ditampung dulu aja Pak, satu lagi Pak. Oke, baik, satu lagi ya. Baik, silakan. Saya mau bertanya Pak. Saya mau bertanya juga Pak. Monggo, Mas siapa nih? Mas Yulianto. Silakan dipilih presentator. Siapa Mas? Mas Edit, Mas Yulianto katanya Pak. Oh, Mas Yulianto, ya, ya, oke. Itu presentator ya, silakan. Yulianto Iswayudi 2019-02-0051. Yang akan saya tanyakan mengenai apa keuntungan berbelanja di Zalora, Pak. Soalnya saya belum pernah sih berbelanja di Zalora juga. Keuntungannya untuk apa keuntungan berbelanja di Zalora? Itu aja, Pak. Makasih, Pak. Baik, terima kasih Mas Imam. Ya. Saya Pak, Ya, ganti Pak, ikut Pak. Mas Yulianto, sorry. Oke, ada Sorry yang Pak, lagi mau nih tanya ya. juga. Mas Edit, Mas Helmi bisa masuk? Saya Pak, iya Pak. Mas Edit, gimana presentator? Ya. Mas Helmi masih bisa lagi? Oke, masih ditampung lagi yang ketiga, yang keempat. Silakan Mas Helmi. Ditampung 3 dulu aja Pak Arif, maaf. Ditampung 3. Ini masuk dulu Mas Helmi. Iya Pak, nggak apa-apa, 3 dulu nggak apa-apa Pak. Ya Mas Helmi Oke, nanti 3 mungkin dulu kalau ya. ada Baik, waktu silakan. bisa lanjut ya. Kita 3 yang kedua aja Mas Helmi. Kita putuskan ganjil dulu aja Pak Arif. Santai-santai. Enggak boleh. Oke, silakan. Presentator. Semangat, Jawab semangat, 3 semangat. pertanyaan. Kita ini kan memeriahkan. Kalau nggak ada yang tanya nggak akan meriah. Ya, Pak, ya. Diskusi namanya. Betul, Pak Indra, betul. Bagian menanyakan nih Pak Indra sama Pak Helmi. Lucu sekali ya. Tadi ada dari kelas lain itu. Waduh, sepi sekali. Waduh, gak enak. Ngantuk sekali. Udah malam ngantuk. Ada bunyi jangkrik nggak Pak? Di kelas sepi, di kelas lain. Sepi. Jumlahnya per biji ya buat mancing ikan. Oke, silakan presentator Mas Edit. Siapa yang mau jawab dulu? Ada dari siapa? Mas Imam. Saya. Saya Yulianto. mau tanya Pak. Ini gimana, Mas presentator? Gimana? Mau lagi? Atau dijawab dulu? Ada Mas Helmi dan Mas Erik yang ngantri. Ya. Dijawab dulu aja Pak yang 3. Oke, dijawab dulu ya, silakan. Ya Pak Arif akan dijawab dulu. Mas Edit, saya mau menjawab pertanyaannya Mas Yulianto itu ya. Oke, siap. Oke, pertanyaannya yaitu keuntungan berbelanja di Zalora. Ada beberapa keuntungan untuk berbelanja di Zalora, yaitu koleksi produk fashion sangat beragam, produk yang ditawarkan seluruhnya orisinil. Yang ketiga, penjual yang aman dan terpercaya, tersedia berbagai promo-promo menarik, tawaran ekstra, diskon dengan minimum pembelian tertentu, dan tampilan situs serta aplikasi yang sangat mudah digunakan.
Sementara itu sih bisa dimengerti Mas Yulianto atau kurang puas dengan jawaban kami? Silakan Oke, direspon. gimana Mas Iya. Yulianto? Respon dulu Mas Siap, siap. Yulianto. Oke, Pak. Bagus, Pak. Makasih Mbak Milia atas jawabannya. Oke. Ngalah Oke, dulu. siap. Oke. Silakan yang lanjut dari Mas Imam dan Mas Maulana. Monggo Mbak Faradila. Mungkin bisa menjawab pertanyaannya Mas Maulana. Ya, saya akan menjawab pertanyaannya Mas Maulana Iriansyah. Apa tadi pertanyaannya ya? Kode voucher kalau nggak salah ya. Voucher. Ya. Ya Pak, benar. Kira-kira tadi pertanyaannya apa yang menyebabkan kode voucher tidak bisa digunakan ya, Mas Maulana ya? Iya, Mbak. Pastikan kode voucher yang akan digunakan sesuai. Jangan lupa untuk membedakan huruf O dan angka 0. Disarankan untuk mengcopy langsung kode untuk menghindari salah input. Syarat dan ketentuan berlaku. Pastikan pesanan Anda sesuai dengan syarat dan ketentuan penggunaan voucher. Contoh, misal nih, minuman total pesanan. Produk itu tidak masuk dalam non-sale item. Otomatis vouchernya nggak bisa dipakai. Yang kedua, batas penggunaan voucher. Pengguna voucher hanya bisa digunakan 1 kali untuk 1 order. Cek juga masa berlaku vouchernya. Setiap voucher yang dikeluarkan memiliki masa berlakunya. Itu Mas Maul. Gimana Mas Maulana? Respon dulu Mas Maulana. Vouchernya kenapa nggak bisa digunakan Mas? Saya ingin tahu nih kenapa kalau Mas Maulana menanyakan pada voucher tidak bisa digunakan. Apakah yang ingin Mas pastikan itu sudah disampaikan oleh Mbak Faradila tadi? Mungkin sudah expired atau membedakan huruf O dan 0, 5 dan S besar misalnya, atau gimana Mas Maulana? Iya, ya Pak. Baik Pak. Oke ya Maul. Oke, siap Mbak. Soalnya sinyalnya agak lelet Mbak Dakene Mbak. Ya. Baik, silakan dilanjutkan lagi. Pertanyaan dari Mas Imam Ali ya, kurang Mas Imam, strategi dan khususnya karena di strategi produk, khusus untuk Zalora, hanya di produk aja ya. Baik, silakan dijawab dulu sebelum ke Mas Helmi dan Mas Erik. Saya akan menjawab pertanyaan Mas Imam Ali. Tadi pertanyaannya, apa kira-kira strategi Zalora dalam menghadapi persaingan e-commerce yang begitu kompetitif di Indonesia? Bahwa semakin banyak pelaku e-commerce di Indonesia justru semakin bagus, karena ini adalah indikator bahwa ekosistem e-commerce ini berkembang dengan sangat baik di Indonesia. Bagaimanapun juga, e-commerce adalah hal yang baru untuk masyarakat Indonesia. Zalora pun terus mengembangkan strategi di tahun 2015. Kolaborasi dengan desainer adalah salah satunya. Di samping terus memberikan pelayanan terbaik di kelasnya, Zalora juga semakin serius untuk menjawab kebutuhan dan sekaligus memberikan kenyamanan untuk konsumen dalam berbelanja di Zalora. Selain lewat browser PC, Zalora juga telah menyediakan aplikasi mobile di iOS dan Android untuk memudahkan konsumen mengunjungi toko mereka kapanpun dan dimanapun. Tadi Mas Imam menanyakan untuk segi produk ya. Kemungkinan ini gini, untuk Zalora Indonesia ini selalu menjual barang-barang yang original Mas. Jadi untuk konsumennya tidak meragukan lagi dengan produknya, begitu. Kurang lebihnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Strategi produk, gimana Mas
saya hanya ambil fokus di belakangnya ya tadi ya. Tadi ada introduksinya ya. Ada apa kalau di film itu trailernya. Jadi di trailernya itu ada di trailernya. Nah, trailernya segala dari Mas Solihin tadi ya. Cuma strategi produknya gimana Mas yang terakhir tadi Mas Solihin? Produknya mau diapakan Mas? Yang terakhir. Bahwa Zalora Indonesia ini menjual produk-produk yang orisinal gitu loh Pak. Jadi untuk kecenderungan konsumennya itu pembelinya itu mencari produk-produk yang orisinal gitu loh Pak. Oke, strateginya adalah jual produk original. Berarti kalau platform yang lain tidak original atau bagaimana Mas? Kecenderungan yang original yang dijual gitu Pak. Oke, coba kita tahu respon dari penanya dulu nih, Mas Imam. Apakah cukup Mas jawabannya? Strategi produk, apakah sudah masuk dalam suatu strategi? Kalau menurut saya itu lebih ke kualitas ya Pak ya. Kalau strateginya itu ya gimana strategi? Promosi, misal promosi kanan kiri gitu. Nah, contohnya itu loh maksudnya. Kayak gimana? Oke, betul sekali ya. Itu lebih dari sisi kualitas ya. Kualitas terjamin, kualitas terjaga, kualitas original ya. Lebih kualitas, tapi bukan di strategi. Gimana Mas Solihin? Ada jawaban lain Mas Solihin? Sebentar ya Pak. Oke, boleh bisa dibantu dengan yang lain. Masih ada Mas Fido, ada Mas Rifai ya. Ada Mas Imam. Saya mau menambahi sedikit Pak. Kalau yang saya tahu Pak ya, Zalora itu hanya fokus di fashion Pak. Jadi pikirannya terfokus pada fashion sehingga mungkin kalau di fashion dia bisa menang dengan e-commerce yang lain. Kalau yang saya tahu seperti itu, Pak. Mungkin Pak Arif bisa menambahkan. Saya menambahkan lagi Pak, gini Pak. Silakan. Di Zalora itu, video Pak. Di Zalora itu mengenai produk itu, Zalora itu selalu menggandeng brand-brand lokal atau internasional yang terjaga kualitasnya originalnya lah. Jadi produk itu yang asli. Di samping itu strateginya juga maksimalkan customer experience seperti customer service, quality of product, payment, website, dan logistik. Itu mungkin Pak. Sementara itu Pak. Oke, silakan direspon lagi Mas Imam. Apakah cukup jawabannya? Mengandalkan customer experience ya. Apa itu experience? Experience itu apa? Pengalaman. Pengalaman. Oke, pengalaman pelanggan ya. Customer experience. Oke. Cukup gimana Mas Imam? Jadi mengandalkan ya Pak, kalau model Zalora itu kan modelnya kayak seperti orang jualan HP iPhone, kalau mobil Lamborghini gitu kan Pak. Dia jual kualitas gitu kan modelnya Pak. Tanpa kayak promosi pun orang-orang pasti mikirnya, oh kalau saya fashion, saya carinya ke situ. Mungkin kayak gitu paling Pak ya. Iya. Ya betul, memang bisa jadi mix, tapi segmenting menangnya adalah di segmentingnya adalah di wanita ya. Dan ini sudah pernah dibahas nih sama Mas Indra minggu yang lalu ya. Nah memang Zalora ini punya strategi khusus gitu, dan dia secara sisi psikologi, apalagi yang punya duit itu adalah orang yang sudah bekerja itu yang pertama, terus yang kedua itu adalah sudah berkeluarga. Lah kalau sudah berkeluarga itu sudah pakai strategi psikologi ya. Nah yang laki-laki cari duit, yang wanita yang belanja. Makanya dia sudah punya strategi khusus, strategi psikologi. Sampai juga dengan strategi promosi Gary Coklatos. Tahu Gary Coklatos ya? Dulu ikonnya siapa Gary Coklatos? Pak Im. Pak Im. Ya, baik. Yang lebih lama lagi. Dulu Gary Coklatos.
Siapa? Burung. Yuki. Yuki Kato, Yuki Pak. loh. Yuki Kato. Bukan. Bilang yang pertama kali Gary Coklatos. Pakai putri gitu kan ya. Kayak putri dari Sekarang dia Serangai. Anastasia Wilona. Anastasia Wilona. Tuh ngawur aja. Sekarang dia TV, Pak. Sekarang dia TV. Jadi Inisialnya NW. Nah, inisialnya NW siapa NW? Inisialnya NW. NW. Nia Ramadhani. Nia Ramadhani lah NR. NW. Natasha Wilona. Kita Willy. Kita Willy. Masya Allah, Nikita Willy nggak ngerti. Kenapa kok dulu dari coklat itu pakai figur Nikita Willy? Pertama, coklat itu makanannya. Ya sih ngomong Nikita Mirzani mau apa ya? Nikita Mirzani. Ya. Oke, balik lagi. Mengapa dulu coklat itu dimakan oleh atau dikonsumsi mayoritas oleh anak kecil atau anak besar atau dewasa? Anak kecil kan? Nah, terus diidentikan dengan ambasadornya adalah Nikita Willy. Nikita Willy itu tinggi atau tidak tinggi? Tidak tinggi. Tidak tinggi, kecil. Tidak tinggi. Baby face atau baby face? Baby face kan? Baby face kan? Mukanya anak-anak ya. Anak-anak dan tidak tinggi. Maksudnya seperti anak-anak. Akhirnya apa, dia mempromosikan coklat. Coba kalau misalnya anak beneran itu yang mempromosikan Gary Coklatos, masih tidak menarik. Karena apa? Susah diatur, bisa diajari nanti kamu makan coklatnya pelan-pelan sambil jalan. Terus kamu nanti sambil senyum makan coklatnya ya, gitu. Padahal ya kecil kalau makan coklat ya nanti senyum, malah cemok kabeh gitu. Coba kalau Nikita Willy itu adalah figur anak kecil beneran, pasti makan coklatnya cemok semua ya kan, makan dimasuk di hidung, masuk di mana, nggak mana gitu ya. Tapi mungkin di tempat-tempat. Tapi kalau kenapa figurnya Nikita Willy, karena ini figurnya adalah anak kecil, ya. Jadi strategi psikologi yang tadi sudah berkeluarga juga dari sisi yang melihat itu adalah mayoritas anak-anak. Kalau anak-anak lihat misalnya Mas Indra gitu ya, atau Mas Yulianto atau Mas Helmi misalnya mau makan coklat, anak-anak pasti nggak suka, malah takut makan coklat. Mau muntah, Pak. Tapi ini adalah yang cantik. Nggak laku, Pak, ada katanya. Iya makanya itu. Nah terus apa namanya? Cantik, tidak tinggi seperti anak-anak pada biasanya gitu ya. Nah terus dia ngajari anak-anak untuk makan coklat itu enak karena dia bisa diajari modelnya, memang modelnya sudah dewasa tapi bukan wajah boros ya, itu lebih ke baby face ya. Memang seperti itu. Jadi strategi anak-anak itu suka dengan yang anak-anak juga. Kalian promosikannya tidak tinggi seperti anak-anak, tapi sebenarnya NW ini seorang yang dewasa. Seperti itu kan pakai strategi. Strateginya ada strategi psikologi banyak macam strategi itu. Kenapa tadi Mas Imam tanya bagaimana strateginya? Tapi strategi bagaimana dulu? Strategi dari psikologinya, strategi dari pembayarannya, strategi dari produknya, strategi dari promosinya, strategi dari segmennya, strategi dari yang lain gitu. Banyak sekali. Oke, gitu ya Mas Imam. Cukup Mas Imam? Siapa cukup? Cukup ya, itu dulu ya. Baik. Selanjutnya adalah dari yang tadi antri adalah Mas Helmi, Mas Erik. Oke, saya Pak, Erik, silakan. saya Pak mau tanya Pak. Oh, ya. Saya udah masuk antrian belum ya? Saya Pak ya. Belum, masih lama. Oke, silakan diatur saja persempatannya. Pak Indra, antrian khusus. Aku ya. Halo. Cek. Waktunya masih lama ya Pak ya? Masih lama, tenang aja. 30 menit lagi lah ya. Masih ada 30 menit lagi. Oke, silakan dilanjut. Pak, saya mau tanya. Bagaimana kontrak kerjasama antara perusahaan yang menjual brand-brand di Zalora? Saya ulangi lagi. Bagaimana kontrak kerjasama antara perusahaan yang menjual brand-brand di Zalora? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya. Ini belum pernah ditanyakan selama 6 minggu terakhir dengan sekarang ya.
bagaimana kerjasama. Masuk angger kita dodolan langsung promot sini, kulaan di sana, kita jual pakai mereknya dia, tapi kita beli produk secara offline, dijual secara online, apakah seperti itu? Nah, kalau Zalora yang sudah branding dikenal banyak orang, apalagi dari konsumen wanita, itu bagaimana kerjasama dengan branding yang dia jual. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Oke, silakan presentator, mau ditampung atau langsung dijawab dulu? Gimana Mas Rifai? Mas Fido, ditampung dulu. Mas Imam? Tampung dulu ya, Pak. Sorry. Tampung dulu. Oke, baik. Tampung dulu, Pak. Mas Helmi, monggo. Saya mau tanya gini, Pak. Kita berkaca pada itu ya, pada kita menjadi konsumen ya. Pertanyaan saya itu gini, Pak. Ketika saya melihat Zalora ini kan tujuan konsumennya kan sedikit, jadi resiko untuk kesalahan dalam pelayanan itu juga minim. Yang saya lihat itu seperti itu ya. Termasuk barang original pun terjamin di sana. Barang original, habis itu pengembalian barang ketika ada kerusakan ataupun ketidaksesuaian itu terjamin. Habis itu gratis ongkir pun juga ada. Nah, yang saya tanyakan itu kita sebagai konsumen tuh kepo sebenarnya kayak gini. Kekurangan dari Zalora waktu saya baca itu, waktu saya baca itu pengiriman itu lambat. Ya Pak ya, 1 minggu bahkan lebih dari itu kalau bisa dikatakan. Nah, ketika kita kepo, apa sih yang membuat mereka itu lambat dalam mengirim barang? Apakah pengirimannya, apakah dari apa itu namanya pemesanannya atau gimana Pak ya? Kurang tahu. Kalau kita sebagai konsumen kan kita berhak tahu Pak ya. Apa yang membuat mereka itu lambat dalam mengirim barang atau merespon barang kayak gitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Helmi, betul sekali ya. Karena kita juga ingin kepo ya. Karena kalau kita mangkel ya. Kemarin saya beli tas side bag untuk motor di kanan kiri itu. Karena motor saya cowok ya. Bawa jas hujan, bawa sepatu itu agak repot itu. Buat saya beli side bag ya. Itu sampai dengan 6 hari itu belum nyampe. Barusan beli seminggu yang lalu, belum nyampe 6 hari. Akhirnya saya juga kepo. Oh, apa sih kok bisa sampai telat itu gitu. Padahal barangnya juga tidak terlalu mahal ya, cuma 140.000 ini 140.000. Tidak mahal, nggak pakai apa itu bracket enggak, ya. Hanya pas ransel biasa, 2 side bag taruh di motor dijepit dengan jok. Kenapa kok lama sekali gitu? Padahal saat saya mencari, saya memfilter, saya cari yang di mana tahu nggak? Di Sidoarjo. Ya Mas, jaraknya berapa Sidoarjo Gresik kok bisa sampai 6 hari itu nggak nyampe-nyampe? Saya juga kepo, betul sekali ya. Belum pernah ditanyakan seperti ini. Kira-kira kenapa ya? Dari Zalora, dari presentator mungkin bisa memberikan pendapat gitu ya, walaupun ini kan tidak pasti ya, tidak pasti belum tentu, tapi presentator berhak menyampaikan alasan yang logis atau mungkin bahkan tahu ya, punya pengalaman di Zalora mengapa pengirimannya itu lama, pembayarannya kah, pengirimannya kah, atau mungkin yang lain itu yang ditanyakan oleh Mas Helmi. Oke. Enggak semua. Silakan dari presentator, mau ditampung dulu atau lanjut lagi? Satu lagi lah ya, sekalian biar 3 Pak. Oh, sekalian 3, ganjil lebih baik katanya Mas Edit tadi ya. Jadi teringat ganjil katanya baik ya. Iya. Oke, silakan Mas Indra. Pertanyaannya Mas Indra itu di Iya, saya pengen ngelihat slide yang 4 prinsip tadi Pak. Oke, minta tolong presentasi. Silakan. 4 prinsip pertama tadi dia Mas Edit, yang 4 prinsip dari yang di atas kayaknya. Nah ini kan 4 prinsip utama Zalora, dari perceived ease of use, perceived usefulness, sama trust, kemudian enjoyment ya. Kalau dari 4 prinsip ini, dari definisinya itu kan keren ya Mas ya. Keren lah kalau saya lihat dari deskripsinya, definisinya, dan contoh-contohnya itu keren lah, high class memang ya. Zalora ini high class kalau menurut saya. Saya cuma pengen ini aja lah, menguji validitas dari 4 prinsip ini. Ada nggak sih bukti gitu, evidence
bahwa Zalora ini sudah menjalankan 4 prinsip ini. Nah, ini kan berbeda dengan e-commerce lainnya yang dalam satu bidang, yang misalnya kalau Zalora ini adalah khususnya di fashion. Nah, dengan menggunakan 4 prinsip yang menurut saya ini keren ya, saya baru tahu bahwa ini ternyata adalah inti dari Zalora untuk eksis dalam dunia bisnis fashion secara online sampai saat ini. Kalau nggak salah Zalora itu masuk di Indonesia tahun berapa? Udah lama ya, 2006 atau berapa, saya kayak kurang paham sih detailnya ya. Tapi sudah lama ini. Nah, apa sih bukti atau validitasnya bahwa Zalora ini berhasil menjalankan 4 prinsip ini dalam bisnis ini? Itu aja, Pak. Jadi ini mungkin bisa membungkus pertanyaan-pertanyaan kita gitu ya. Sampai sejauh mana prinsip ini dijalankan dan apa buktinya gitu. Terima kasih, Pak. Dan teman-teman, mohon maaf sebelumnya. Oke, terima kasih Mas Indra. Pertanyaan yang bagus juga ya. Rapelan. Pertanyaan rapelan. Satu pertanyaan untuk mencakup semua. Buktinya per prinsip ini yang sudah nyata atau mungkin ada sumber informasi sekunder gitu. Word of mouth atau e-worm. Word of mouth dari mulut ke mulut atau yang elektronik word of mouth dari komen-komen biasanya ya. Apakah ada yang sudah memberikan masuk ini apa aja gitu ya. Oke, pertanyaannya bagus. Padahal rencananya Mas Indra ini mau diplotkan Mas Edit dan kawan-kawan di terakhir gitu ya. Ternyata beneran ya. Walaupun di awal terakhir yang mencakup semua ya. Kalau biasanya terakhir bagian baca doa ya. Oke, baik. Silakan dari presentator. Sudah ada 3 nih. Sudah ada 3. Saya mau bertanya boleh, Pak? Boleh, silakan Mas. Sebentar dulu saya tanya ke presentator. Bagaimana mau nampung lagi Mas Edit dan kawan-kawan setelah Mas Indra? Atau dijawab dulu baru Mas Arif? Gimana, Mas Edit? Ya, monggo Mas Arif. Oke, baik, silakan Mas Arif ya. Ya. Ya, saya izin bertanya, Mas. Nama Muhammad Asafruddin, nomor induk mahasiswa 2019-02-006. Yang saya tanyakan itu bagaimana cara pengembalian produk Zalora yang sudah kita pesan, Mas. Itu aja, Mas. Terima kasih. Gimana, Mas? Pengembalian produk ya, pengembalian produk. Mungkin ada cacat atau kurang puas, Pak, dari apa itu produk yang sudah dikirim tidak sesuai ekspektasi di dalam tadi itu. Kalau nggak salah ada di slide trust ya. Ada di slide trust, dan trust ini juga salah satu prinsip yang ketiga utama dari Zalora ya. Jadi mungkin bisa dipertegas untuk yang di trust ya. Sambungan pertanyaan dari Mas Indra tadi lebih ke trust. Ya, terima kasih Pak Mas Edit. Ya, terima kasih Mas Arif. Silakan Pak presentator, sudah ada 4 ya, sudah ada 4 pertanyaan yang ingin didiskusikan. Pak, mohon izin saya mau menjawab untuk yang Mas Arif ya. Mas Arif tadi nanya bagaimana cara return ya? Iya, benar ya? Bagaimana cara mengembalikan barang? Iya, Mbak. Ya, saya akan coba jawab. Proses return barang. Jika customer ingin menukar atau mengembalikan barang, customer harus mengirim terlebih dahulu kepada Zalora Warehouse. Pihak Zalora Warehouse akan melakukan proses QC secara profesional, atau pentingnya setiap seller mempunyai hang tag atau label. Jika produk yang dikembalikan tidak melewati proses QC, maka barang akan dikembalikan pada customer. Jika produk yang dikembalikan melewati proses QC, maka barang akan dikirim kepada seller. Biaya kirim dari Zalora Warehouse ke seller akan ditanggung oleh seller. Biaya kirim sesuai dengan shipping line-nya ya, atau shipping company-nya. Jika seller menerima barang return dikarenakan penukaran size atau kesalahan pengiriman, seller diwajibkan untuk mengirim kembali produk sesuai
request dan akan di pick up oleh Zalora 3PL. Jika seller menerima barang return dikarenakan customer mengembalikan barang atau failed delivery, tidak ada denda yang dikenakan. Seperti itu, Mas Arif. Iya, Mbak. Terima kasih atas jawabannya, Mbak. Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya, Mbak Faradila. Silakan di pertanyaan yang lain, silakan dijawab dulu. Mas Fido, Mas Solikin, Mas Imam. Masih ada 3 personel lagi ya yang siap membantu. 3 personel lagi. Ada 3 personel lagi yang siap bantu untuk 3 pertanyaan ya. Oke. Dari Mas Indra, Mas Helmi, dan siapa tadi? Saya lupa ya. Saya, Pak. Oh iya, Mas Erik. Oh iya, betul, Mas Erik terlupakan. Oke, Mas Erik. Dilupakan. Jawab. Untuk Mas Erik, tadi yang dimaksud kerjasama perusahaan itu maksudnya jadi supplier maksudnya ya? Seperti itu? Kayak itu, apa itu? Ya, sebegitulah, nggak apa-apa lah. Oke, saya coba pertajam ya. Pertanyaannya adalah kerjasama itu bisa MOU ya, Memory of Understanding. MOU biasanya. Nah, di situ ada entah kontrak atau entah perjanjian dari bagi hasil. Kalau Zalora itu menyediakan produk original, seharusnya logikanya adalah dari suppliernya langsung yang original juga. Nah, dalam menjamin produk kualitas original dengan supplier yang dari kualitas original juga yang diharapkan, itu apakah ada perjanjian mungkin dari bagi hasil atau saling promo, cross promo misalnya. Kalau ada cross promo, Zalora mempromosikan produk yang original tersebut merek A, atau merek A juga merekomendasikan belinya bukan dari dia tapi belinya melewati dari Zalora. Apakah seperti itu? Kalau misalnya tidak ada file yang diupload, berarti sistemnya adalah blind, blind buta ya. Kalau di reviewer itu adalah blinded review ya, blinded review. Jadi kita tidak perlu tahu siapa orang yang punya, yang bersedia menjadi supplier, kita nggak perlu tahu wajahnya, kita juga nggak perlu tahu lokasinya dia pasti di mana ya, bahkan tidak perlu survei, itu blind ya, karena memang tidak ada sesuatu yang diupload. Kalau misalnya ada file yang diupload, misalnya foto pabriknya, atau foto tokonya, atau foto pemiliknya, dan lain-lain, pemegang sahamnya atau pemilik usahanya dan lain-lain, berarti masih blind ya. Blind itu adalah buta ya, blind bisnis ya, bisnis yang buta gitu. Bisa jadi seperti itu, tapi istilahnya saya lupa apa ya, saya lupa, tapi adalah blind, sifatnya adalah blind, buta, tidak tahu pasti, yang penting siapa yang berkomunikasi ya. Nah, kenapa kok harus ada 1 minggu? Mungkin ada survei juga ya, ada survei juga. Nah, terus kadang-kadang kalau kerjasama dengan pihak luar itu ada sekuritas atau keamanan, bisa jadi akan ada survei. Terus yang kedua adalah mencoba pengiriman barang dulu. Supplier ini mau mengirim barang, pakai sistem barangnya bagaimana? Apakah bisa dicicil? Apakah cash? Ataukah gimana gitu ya. Sebenarnya itu di situ ada pilihan ya, dari saat pengiriman perkara menjadi supplier, sistem pembayarannya nanti bagaimana, mau cash atau kredit. Nah, kalau kredit, kalau Anda tahu sales yang jual ke pasar order ya, di toko-toko itu ada yang cashnya apa, barang nyampe baru dibayar. Ada seperti COD juga, ada yang order sekarang, pengirimannya perjanjiannya adalah 2 kali 24 jam kirim ke toko tersebut, dan invoice atau tagihannya jatuh temponya itu adalah 14 hari, ada yang 7 hari, ada yang kerja di pasar nggak jualan ya, ada nggak seperti itu ya, ada nggak yang jualan di pasar atau di toko, ada nggak? Ada di sini yang jual apa gitu di pasar, yang punya toko deh, yang punya toko di pasar, ada nggak di sini? Ada, berarti saya sendiri berarti ya. Jadi saya sendiri nih yang jual sembako di pasar
Dan, jadi kalau ada sales yang nawari itu kredit 2 minggu, ada yang kredit 1 minggu, dan itu ada alasannya. Mengapa? Karena bisa jadi produk yang ditawarkan itu harganya mahal, sehingga tidak bisa harus langsung dibayar. Harus dicicil dulu atau nunggu produk yang mahal tersebut, nilai nominalnya itu mahal, itu nunggu laku dulu. Ya, bikin perjanjian. Itu yang ditanyakan oleh Mas Heri, saya paham sekali kalau di pasar seperti itu. Nah ini produk ini mahal-mahal nih, harganya katakanlah 100 ribuan ya, beda dengan yang harganya eceran itu 5 ribuan, tapi ini 100 ribuan. Misalnya adalah kacang tanah biasa 20 ribu dengan kacang mente misalnya 110 ribu, 20 sampai 110 ribu. Nah, terus salesnya minta nagihnya itu adalah 3 hari misalnya, kan sulit, berat sekali. Nggak semua orang mampu beli, yang mengikuti daya beli masyarakat ya, daya beli konsumen. Akhirnya harus buat perjanjian. Walaupun sudah milih metode pembayaran, mau bisa 7 hari atau 14 hari, tapi perjanjiannya kalau barangnya nggak laku bagaimana? Bisa nggak kita kembalikan ke supplier? Kalau misalnya kita belinya adalah kredit dan sudah jatuh tempo barangnya belum habis, atau bagaimana? Padahal keuntungan dari sistem online ini adalah meminimalisir storage. Meminimalisir, tidak ada penyimpanan. Zalora tidak punya gudang yang besar sekali untuk menyimpan, dan walaupun punya pun itu diminimalisir. Tidak kedua, ketiga, dan seterusnya. Makanya ada form kerjasama sebagai reseller atau sebagai supplier. Gimana Mas Erik? Ada pendapat yang bisa disampaikan Mas Erik? Berarti kan nggak ada berita acara kontrak kerjasama, terus nggak ada lagi kayak berita acara pemutusan kontrak kerjasama, berarti juga nggak ada. Langsung aja kalau udah nggak ada kerjasama gitu, langsung putus bisa gitu. Jadi seperti itu ya, bisa jadi seperti itu. Dan saya sendiri juga belum tidak berlangganan ke Zalora ya, dan saya juga tidak boleh langganan Zalora, bahaya sekali. Jadi jangan nyoba-nyoba yang ini, beli Shopee aja, beli Shopee aja. Jangan yang aneh-aneh, jangan yang aneh-aneh. Saya takutnya akan masuk ke dalam jurang yang paling dalam ya, nggak bisa mentas ya, masih ke palung lautnya di Zalora. Sudah banyak peserta suka ini juga harus dibayar sekali ya. Jadi saya juga belum tahu Mas Erik, saya juga belum tahu MOU-nya bagaimana gitu, dan pendaftarannya pun juga bagaimana. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Edit, yang jelas dari websitenya itu kita bisa melakukan request kita sebagai resellernya dari Zalora atau sebagai suppliernya. Nah, dari supplier ini bisa rekonsiliasi atau under table ya istilahnya. Jadi di luar sistem kita komunikasikan, misalnya ada nomor kontak ya, kontak person dari supplier tersebut. Jadi secara sistem terdaftar, ada record, ada rekamannya. Terus mungkin di luar itu yang tidak sama-sama tidak itu mereka sudah punya perjanjian sendiri. Jadi aku order ini, aku bisa ngirim ini enggak, aku bisa hutang enggak. Zaloranya aja bisa hutang ya. Jadi saat barang dagang dari supplier itu laku, dia hanya ngambil untungnya. Terus yang sisanya itu nanti dikembalikan ke supplier, bisa enggak aku kembalikan barangnya nggak laku ini. Yang penting aku barangnya sudah aku bantu jual, untungnya sudah aku pakai, aku ambil, saya bayar sesuai dengan harga yang kamu berikan ya ke saya. Ini itu mungkin ya. Gimana Mas Erik? Menurut Mas Erik apakah ada ini Mas, ada pandangan yang lain ya, yang pernah ada MOU itu kerjasama? Ya kalau nggak ada gitunya ya nggak apa-apa Pak, berarti ya Zalora kan bebas gitu, nggak ada berita acara. Iya, berita acara undang notaris gitu ya, pengacara gitu ya. Mas Erik ini pengen ini Pak, mungkin Pak jadi supplier atau resellernya Zalora jual cosplay itu loh Pak. Oh iya, betul itu, betul. Iya, jual cosplay ya, jual baju Tsunade sama Sakurada ya, sama Itachi juga ya, Juba Itachi ya, Juba Akatsuki ya. Iya. Sama Mas Irwan juga itu. Mas Irwan juga, iya. Oke. Pertanyaan yang lain yang terus cukup dulu ya Mas Erik ya. Tapi kita sama-sama bisa saling bersimulasi. Nah, masalah ya kan ini simulasi di sini. Terima kasih Mas Erik. Oke. Terima kasih Mas Erik. Sudah puas dengan jawaban kami.
Oke, selanjutnya yang lain adalah pertanyaan dari Mas Helmi dan Mas Indra. Oke, Mas Arief tadi sudah dengan Mas Helmi dan Mas Indra. Oke, silakan presentator. Siapa yang mau menjawab? Mungkin Mas Imam Basori. Mas Imam Basori kayaknya ya tadi. Saya bantu jawab bisa, Pak? Boleh, silakan Mas Irwan. Monggo Mas Irwan. Mas Edit, mohon izin untuk membantu menjawab ya. Ya, monggo. Iya, sebenarnya di Zalora ini saya ketemu di websitenya, saya share dulu ya, bentar. Nah, di situ di website tersebut itu sudah tertera informasi estimasi waktu pengiriman, informasi tujuan kotanya juga berapa lama, itu ada di situ semua kok. Jadi contohnya kalau dari Pak Arif sendiri kan dari Sidoarjo atau dari Gresik sendiri. Nah, di sini ada informasinya, Pak. Kotanya mana, terus dikirim oleh Zalora sendiri atau dikirim oleh seller sendiri atau dikirim dari luar negeri juga. Jadi di situ semua sudah ada, Pak. Nah, saya setuju dengan pendapatnya Mas Irwan, Pak. Jadi seperti itu, Pak. Mas Hilmi, monggo. Dan juga dalam pengiriman pesanan di Zalora itu tergantung dari tipe produk yang Anda pesan dan zona dari kota tujuan pengirimannya. Gitu. Gimana Mas Helmi? Halo Mas Helmi? Mas Helmi? Masih ada Mas Helmi? Oh, masih ditinggal kerja nih kayaknya. Ya. Kalau yang saya ingin tahu ya, kalau masalah jarak sih mungkin ya wajar, Pak ya. Tapi ya mungkin itu menyangkut produk juga, yang mungkin di pikiran saya sih mungkin produknya juga masuk pengontrolan juga mungkin, Pak. Kalau apakah mungkin kayak gitu yang membuatnya lama? Jadi benar-benar dipastikan yang membuatnya lama itu apakah produk itu juga masuk kontrol juga di Zalora, apakah langsung dikirim itu yang saya bingungkan, Pak. Kalau yang langsung dikirim kan maksudnya kan yang langsung dikirim kan enak, langsung cepat gitu. Ya, apakah yang saya maksudku ya apakah masuk pengontrolan Zalora juga kayak gitu. Jadi Zalora ini benar-benar menjadi orang ketiga yang mengawasi barang kayak gitu, Pak. Yang saya tanyakan tuh kayak gitu sebenarnya, Pak. Mungkin karena ini, Mas, ya sama, mungkin pendapat sama juga benar mungkin. Cuma ya kalau kita sendiri yang sekedar hanya mendapatkan info atau materi, ya infonya seperti demikian, jadi kita nggak bisa menyangka-nyangka juga itu yang ini itu harus yang ini, ya kan. Tapi kenyataannya di informasinya Zalora sudah dijelaskan seperti demikian gitu. Oh ya udah, iya, kalau kayak gitu. Berarti yang dituju dari jawaban ini ya tergantung jarak juga, Pak ya, berarti ya. Ya, betul sekali. Dan saya coba follow up lagi yang ada di chat ya, Mas Irwan nge-share Zalora Indonesia Zendesk ya, artikel estimasi waktu pengiriman ada. Tapi ternyata ada yang lebih lengkap lagi ya, support dari Zalora ID, Anda bisa lihat di chat. Ini saya ada linknya ya, dari Freshdesk. Di Freshdesk itu ada pertanyaan utama, pembayaran, pengiriman PKM, cashback, unsuri, Vitizor, servis tinggal akun, pandan ukur, dan lain-lain. Lengkap memang ya. Ini sudah cukup lengkap. Kalau misalnya tentang pengiriman misalnya, oke, di pengiriman itu juga ini di ID Freshdesk ya, yang link saya berikan itu ada pengiriman, ada berapa lama waktu, kapan orderan saya tiba, ini sudah disimulasikan banyak hal ya. Kayaknya Zalora ini lebih mapan gitu ya, sebagai website yang besar, platform yang lumayan besar.
berdasarkan pengalaman dia membuat simulasi atau pengalaman-pengalaman yang sudah pernah dilakukan, kapan harus dikirim, kapan harus apa. Jadi dia mempunyai suatu aturan gitu ya. Ada suatu aturan atau rule atau pedoman bagi calon konsumen atau calon customer untuk beli di produk mereka ya. Ada lengkap sekali. Sudah saya share di linknya ini, follow up dari link yang di-share oleh Mas Irwan. Di ID Dash, Fresh Dash, Support Home. Itu lengkap sekali. Pembayaran pun juga memang sudah lengkap. Jadi tidak harus dari dari tokonya, gitu. Tapi ini langsung dari dari Zalora. Sudah lengkap sekali. Bagi per submenu ini sudah bagus. Saya gitu Mas Helmi. Mas Helmi coba akses di link yang saya share ya Mas Helmi ya. Iya Pak. Sudah bagus sekali memang platformnya. Selain jual mempromosikan produk yang original juga dia berani mengekspos kekepoan kita ya. Tadi kan kepo kenapa kok bisa lama, karena dia sudah memprediksi banyak hal dari beberapa pengalaman yang sudah pernah dilakukan. Dia mempublish ya cara kerja dia, terus apa ya standar apa yang mereka terapkan pada Zalora, rule-nya, pedomannya, dia membagi itu. Website tadi ya, ID Dash, Fresh Dash dari Zalora. Oke, tinggal pertanyaan yang terakhir nih dari Mas Indra nih. Ada yang mau jawab? Oke, sebenarnya gampang sekali ya, Sebenarnya gampang sekali. Saya akan bantu jawab nih. Saya akan bantu jawab ya. Coba Mas Edit geser di slide perceived ease of use ya. Slide nomor berapa nih? Oke. Perceived ease of use ya. Di situ ada contohnya. Terus slide nomor 5 ada usefulness. Itu juga sudah ada contohnya. Terus trust juga sudah ada contohnya. Terus expressive perceived enjoyment juga sudah ada contohnya. Tahu maksud saya enggak? Oke, tahu maksud saya enggak? Sudah ada contohnya. Jadi kalau Mas Indra ingin memastikan apa yang sudah Zalora lakukan saat ini untuk mendukung keempat prinsip semuanya. Ternyata setiap yang menjelaskan prinsip tersebut itu sudah memberikan contoh. Sama ini Pak, saya lebih cenderung ke bukti validnya gitu loh. Oke. Bukti validnya ya apa sih buktinya keempat prinsip itu sudah dijalankan gitu loh. Misalnya kalau saya ngomong nih, ini motor saya ini motor terbaik nih, cc-nya tinggi, maintenance-nya bagus, saya pakai balapan, dia itu nomor 1 gitu kan. Nah, maksud saya seperti itu, contoh konkretnya. Nah, ini kan dia menjual 4 prinsip tadi ini. 4 prinsip ini aplikasinya gimana, terus realitanya gimana gitu loh, maksud saya gitu. Apakah memang seperti itu yang di... Ya, menurut saya, kalau tanya bukti valid, kalau saya pribadi sih bilang tidak tahu karena memang tidak pernah berbelanja menggunakan aplikasi Zalora begitu. Jadi ya saya kalau sudah ada 4 prinsip itu, menurut saya kalau dilihat dari contoh-contohnya itu ya Zalora mungkin sudah menggunakan 4 prinsip itu sudah bagus gitu loh. Soalnya kan nama Zalora sendiri menurut saya itu nama yang besar. Karena bentuknya juga kan bagus gitu. Itu sih pandangan saya. Iya, sebenarnya sudah mengarah ke jawabannya. Saya juga jujur presentasi ini tadi membuat saya tuh tertarik gitu ya, benarkah apa yang ditawarkan Zalora gitu. Saya jujur tertarik. Menurut saya presentasi ini berhasil. Karena saya ada minat untuk mencari sendiri gitu loh. Apa benar sih Zalora telah melakukan ini semua? Saya appreciate sama yang bikin presentasi Mas Idit dan tim. Saya presentasi bagus Mas. Saya tertarik. Terima kasih Mas Indra. Saya tertarik mencari jawabannya sendiri. Dan yang saya temukan itu, oke, saya share Pak ya. Saya share di kolom chat.
yang saya temukan itu. Oke, silakan di-share, Mas. Ya, saya coba dilihat di situ. Dan itu up to date. Itu adalah berita kuartal 2021, kuartal 2, Pak. Ternyata Zalora itu masih terpopuler dengan pengunjung website itu 3,5 juta. Oke, silakan di presenting. Sudah. Mas Edit. Oh, ya itu. Mas Edit tolong diakses, linknya di-share oleh Mas Indra ya. Atau Mas Indra ada di depan PC, bisa dipresentasikan aja, Mas. Oke. Biar Mas Editnya di close dulu. Gak apa-apa. Mas Edit tolong saya remove dulu ya. Oh, bukan, ini remove presentasi. Di close dulu Mas Edit, biar Mas Indra bisa masuk untuk share screen. Saya share aja, Pak. Gak apa-apa. Iya. Ya, sudah, Pak. Oke, silakan Mas Indra. Bentar, kok belum bisa nih. Waduh, nggak bisa ya punya saya, Pak. Sebentar ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, sebentar. Ya, Aku tak. Ya, monggo Mas, silakan Mas. Kan langsung bisa di take over tuh ya. Yang saya di kolom chat dulu, Mas. Dan ini justru membuka pengetahuan kita itu. Saya juga kaget itu. Silakan, siapa yang mau ngambil take over? Saya nggak bisa ini. Zalora masih iya. Twitter saya juga nggak kuat. Itu kan ada data iPrice, Pak ya. Zalora menjadi e-commerce paling populer pada kuartal kedua 2021. Pasalnya, Zalora memiliki 34 juta pengunjung secara bulanan pada periode tersebut. Nomor 2-nya itu tadi saya baca itu adalah MAPE Mall, Pak. Yang lihat aja pengunjungnya cuma di posisi kedua dan pengunjungnya cuma sepertiganya itu. Jadi memang Zalora ini memang keren, Pak. Cuman kita aja nggak tahu gitu, Pak. Iya betul, iya ini MAP Mall ya, 599,6. Jadi 4 prinsip tadi memang betul-betul dijalankan sehingga dia bisa menguasai segmen di bisnis fashion secara online. Kalau kesimpulan saya sih seperti itu sih, Pak. Saya nyari datanya tadi terus terang saya. Karena mau narik gitu kan, ini dari kemarin kita kan tidak dikenalkan dengan prinsip-prinsip seperti ini ya. Betul. Ya. Oke, terima kasih Mas Indra. Informasinya betul sekali. Data iPrice. Lalu kuartal 2 pasalnya Zalora 3,4 juta pengunjung. Oke, pakaian hingga produk kecantikan. Oke, MAPE Mall berada di posisi kedua lantaran jam tangan menyusul. Kemudian e-style. Oke, kuartal kedua, kuartal ke-1-nya 2021 adalah Tokopedia. Oke, good. Iya, Zalora ya Mas, sangat tinggi sekali ya, 3,7 juta. Yang kedua adalah MAPE Mall, jam tangan, lalu e-style. Iya, berarti kan memang terpercaya gitu loh, Pak. Dengan pengunjung sebuah marketnya itu besar gitu loh, pengunjungnya itu banyak gitu kan. Betul sekali Mas, market share-nya sangat besar ya, karena dia bandingannya adalah negara-negara ya, bukan, coba aja lihat di peringkat-peringkat itu ada grafik ya, tadi ada grafik. Coba saya share screen deh. Nah, Anda bisa lihat ya, Zalora dari e-commerce fashion populer. Indonesia, fashion Indonesia, Zalora Indonesia. Ada MAPE Mall, e-style, Orori, Rebecca. Ini negara mana di sini? E-style, Orori, Hijab, Brodo ini Indonesia atau non Indonesia? Indonesia, Pak. Brodo itu Indonesia juga itu. Brodo Indonesia itu dia, ya sepatu dia jual sepatu. Sepatu sama ya fashion juga. Ya. Bandung dia.
Betul, ini sangat nyolok sekali, bisa dilihat nih. Jauh, Pak. Yang Jauh. Emol ini 589. Terus yang di sini 3,4 juta, itu kayak mental gitu ya. Bumi dan Ini langit. sebenarnya kalau ditampilkan di presentasi tadi ditambahkan, keren, Pak. Jadi Iya, betul, sebagai betul, bukti. betul. Ya. Betul. Saya mengerti maksudnya. Jadi yang di Mas Indra ini adalah tidak hanya bentuk teks ya, tapi bentuk data sekunder ya. Ini kan data sekunder, data yang bisa kita ambil ya, kita gunakan data orang lain yang bisa kita ambil. Kita bisa copy atau kita crop, kita bisa tampilkan. Nah, ini data-data grafik. Oke, betul. Terima kasih Mas sudah mengingatkan ya. Jadi mungkin untuk tahun depan, tahun depan, bisa stop share dulu. Tahun depan kalau ada mata kuliah e-commerce lagi, ketemu dengan saya, mungkin akan saya instruksikan. Ini pemasukan yang sangat bagus sekali. Itu adalah memberikan data-data sekunder atau bukti-bukti deskriptif ya. Jadi saya jadi ingat, saya kan juga mengajar statistika ya. Statistik itu dibagi dua, statistik deskriptif dan statistik inferensial. Ya, selama ini kalau Anda lihat judul-judul penelitian atau skripsi atau tesis disertasi itu kan penelitian kuantitatif ya, yang pakai angka, pakai software menghitung. Nah, ada yang kualitatif, yang pakai grand theory. Nah, kalau yang ini itu adalah di deskriptif. Jadi ada data-data yang ditampilkan atau di display ini sebagai acuan dalam memberikan penjelasan berdasarkan grafik ini, berdasarkan grafik A, berdasarkan grafik B, berdasarkan ini kita bisa tahu bla bla bla. Jadi ini sangat masukan bagus ya, karena memang selama ini dari tatap muka presentasi kita ya, dari tatap muka ke-8 sampai dengan ke-13 sekarang itu memang belum pernah ada yang menampilkan grafik atau statistik deskriptifnya, itu belum pernah. Ada nggak yang terlewat? Iya, betul nggak? Dari tatap muka 8 sampai dengan sekarang tahun 13 belum pernah ada yang di slide PowerPoint itu berikan data grafik, belum ada ya kayaknya, betul. Belum betul. belum ada. Oke, betul sekali Mas Indra. Terima kasih untuk masukannya, ini masukan yang sangat berarti sekali ya. Jadi kita bicara berdasarkan data. Bicara berdasarkan data, dan datanya tidak perlu kita buat dari nol, nyari survei tidak perlu, kita butuh data sekunder aja ya, karena data itu kan dibagi dua. Data primer dan data sekunder. Kalau data primer berarti data itu yang kita ambil secara langsung. Kalau kita bagi kuesioner, angket, kita bagi, kita yang ambil, kita yang merekap tabulasi, itu primer. Tapi kalau data sekunder itu data yang sudah ada dan sudah disediakan oleh orang lain, bahkan digrafikan oleh orang itu kita bisa pakai ya. Sebagai dasar kita berbicara, alangkah baiknya memang harus ada dasarnya. Kalau di penelitian, di skripsi atau tesis atau disertasi itu Anda bicara itu ada bukti lampirannya. Ya, betul sekali. Sip. Terima kasih Mas Indra untuk masukannya ya Mas ya. Ini sangat bagus sekali. Siap, Pak. Sama-sama. Kalau ada presentasi lagi di tahun depan, atau mungkin kalau misalnya kita dipertemukan lagi ya, presentasi lagi yang jelas sebelum UTS itu adalah teori dulu, pengantar. Terus yang kedua ada presentasi lagi ya, kita butuh itu ya. Kemarin saya sudah pesan ke Kaprodi, Pak Denny ya, itu untuk manajemen semester 6 karena MO2 itu jatahnya kan 9 SKS atau maksimal 12 SKS atau 4 kelas ya, untuk 4 kelas. Nah, 4 kelas atau 3 kelas minimal, maksimal 4 kelas. Saya sudah pesan bahwa bidang keahlian manajemen strategi ini juga salah satu dari bidang keahlian saya juga ya, untuk tesis saya dulu itu adalah bidang manajemen strategi. Dan kalau misalnya kita ketemu lagi di semester 6 untuk mata kuliah manajemen strategi, nanti saat sebelum UTS 1-7 akan pengantar dari saya dan materi sedikit teori gitu ya, dan teori praktisi kita boleh diskusi tetap, tapi yang setelah UTS kita akan presentasi dengan masukan dari Mas Indra, bagus sekali, ada buktinya. Nah, sebenarnya saya sudah punya ide nih ya, untuk misalnya benar mata kuliah seperti ini bisa saya ampuh, maka Anda boleh mengambil perusahaan-perusahaan yang di luar, profil-profilnya, mungkin dari data penjualan. Apa buktinya kalau data penjualan mulai penurunan ya? Coba Anda ambil aja ya. Kalau ada grafik yang go public, yang enteng-enteng aja, yang gampang-gampang aja, yang go public juga boleh. Kita akan bedah. Kalau misalnya Anda ambil misalnya yang dekat-dekat di Petro atau Semen gitu ya, Petro atau Semen, biar data pakai itu lebih yang lama aja. Pakai data yang lama akan, misalnya data
tahun 2020 sampai 2010 misalnya. Nah, 2000 sampai 2010 misalnya, itu bisa kita pakai hanya untuk sebagai pembelajaran, nggak apa-apa ya. Data-data yang sudah lama sudah go public, masih ada data berikutnya kita bisa diskusikan cara membedah di dalam manajemen strategi dan lain-lain, itu bisa diskusikan juga boleh. Itu kan lebih aman ya, karena tidak semua perusahaan itu go public. Oke gitu ya. Semoga kita ketemu lagi di semester depan ya. Kalau enggak ketemu lagi berarti ya sudah, berarti saya harus mengampu mata kuliah yang lain gitu ya di semester yang masih muda-muda biasanya. Main 3 dan 4 gitu aja biasanya. Atau kalau ganjil itu biasanya 35, kalau genap itu biasanya ada 4 dan 2 gitu, 4 dan 2. 24 dan 35. 6, 7 sudah saya tidak mengampu itu gitu ya. Saya tapi sudah pesan ke Pak Denny untuk mata kuliah ini ya, biar fokus oleh bidangnya dan dari pengampunya ya. Nah, tapi kalau strategi ini memang dulu pernah saya pelajari dan jadi tesis saya ya, jadi karya penelitian sendiri. Baik, saya rasa cukup ya untuk hari ini. Cukup, mohon maafnya dari presentator cukup ya. Cukup, Pak Arif. Ya, baik, Anda harus segera istirahat. Anda harus segera istirahat, besok harus bekerja lagi seperti biasa, ibadah lagi. Mas Indra cukup ya, Mas Indra dulu ya. Terima kasih. Siap, Pak. Siap. Oke, baik. Dari saya kurang ada sih Mas Indra. Gimana, ya, oke. Nanti diurus di luar aja ya, di grup ya. Nanti direkonsiliasikan lagi. Baik, dari saya terima kasih sekali bagi presentator, untuk Mas Edit, Mbak Milia, Mas Fido, Mas Rifai, Mas Imam. Mas Imam belum ada suaranya ya, tadi misalnya di depan aja ya. Bagian intro ya, bagian intro. Terus ada Mas Solihin dan Mbak Faradila ya. Terima kasih untuk presentatornya dan presentasinya. Dari saya terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.